Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, semoga sehat selalu ya. Gimana puasanya? Semoga lancar, semoga bisa sampai ke Idul Fitri nanti ya. Dan semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kali ini saya berada di alun-alun Lamongan, Jawa Timur. Nah, ternyata teman-teman, di sini terdapat sebuah cerita yang melegenda begitu, dan ada kaitannya dengan mitos antara Lamongan dan Kediri. Jadi di Lamongan itu tradisi ketika melamar, ketika ingin bertunangan begitu. Nah, tradisi di sini itu bukan calon pria melamar perempuan, teman-teman, tapi calon wanitanya yang melamar calon pria. Nah, hal tersebut itu terjadi karena di sini ada sebuah cerita yang melegenda. Saya saat ini berada di depan Masjid Agung Alun-Alun Lamongan. Jadi dulu ada keturunan Majapahit yang diberi kekuasaan untuk berkuasa di Lamongan. Mempunyai dua anak, namanya Panji Liris dan Panji Laras. Di suatu ketika dari Kediri ada dua sosok putri yang ingin dijodohkan dengan Panji Laras dan Panji Liris. Putri tersebut bernama Andansari dan Andanwangi, teman-teman. Nah, Panji Liris dan Panji Laras menyetujui asalkan dengan dua syarat, yaitu satu gentong dan satu tikar batu. Jadi tikarnya itu bukan terbuat dari pandan, tapi terbuat dari batu, teman-teman. Terjadilah lamaran, terjadilah proses tunangan, dan berangkatlah semua rombongan dari Kediri beserta dua calon wanita, yaitu Andansari dan Andanwangi, menaiki perahu melewati Kali Lamong atau Sungai Lamong. Sesampainya di dermaga dekat kawasan sini, tidak sengaja Andansari dan Andanwangi menyingsingkan seweknya, teman-teman, atau kebayanya ya. Dan ternyata kelihatan oleh Panji Laras dan Panji Liris. Anehnya lagi, ternyata betis dari Andanwangi dan Andansari itu bulunya itu sangat lebat sekali, sehingga Panji Laras dan Panji Liris tidak mau menikah atau menerima tunangan dari Andansari dan Andanwangi, teman-teman. Disitulah kemarahan pun bergejolak dan terjadi peperangan. Nah, di sini saya akan buktikan beberapa bukti yang berkaitan dengan cerita legenda tersebut. Ini yang dimaksud dengan dua syarat tersebut ya. Jadi ada dua pasang, karena memang di situ ada dua pasangan tunangan, yaitu Andansari dan Andanwangi bertunangan dengan Panji Laras dan Panji Liris dengan dua syarat gentong dan satu tikar dari batu. Ini gentongnya, teman-teman. Nah, ini gentong yang terbuat dari batu
dan cukup besar ya. Cukup besar ini, diameternya itu mencapai ada mungkin 50 meter ya. Maksud saya 50 cm, setengah meter maksud saya. Dan ini lengkap dengan tutup begitu. Lengkap dengan tutupnya dan selalu diisi air. Terus di sini juga ada semacam batu dengan bentuk seperti prasasti begitu, tapi dalam legenda itu yang dimaksud tikar dari batu itu justru ini teman-teman. Ini adalah yang dimaksud dengan tikar yang terbuat dari batu, katanya begitu. Nah, ini adalah dua syarat yang diminta oleh Panji Laras dan Panji Liris. Nah, terus saya coba untuk melihat satu pasang syarat yang kedua. Nah, sama ya, karena permintaannya itu sama, gentong dan tikar emas. Ini teman-teman, ini adalah gentong dan tikar emas atau tikar batu yang kedua. Nah, tertinggal di sini ya. Setelah peperangan itu, jadi persyaratannya itu sempat dibawa, sudah sempat diangkat ke darat. Jadi karena itu tadi, karena tidak menerima dengan alasan itu tadi, betisnya itu betis dari Andansari dan Andanwangi itu berbulu lebat katanya gitu. Jadi gak mau. Nah, marah toh ya, sehingga terjadilah peperangan antara kerajaan Kediri dan kerajaan di Lamongan ini. Mungkin suatu kadipaten begitu ya. Terjadilah perang dan cerita ini masih melegenda, sehingga muncullah mungkin suatu kutukan ya di salah satu dari calon tunangan itu, mungkin dari Andansari, Andanwangi atau Panji Laras atau Panji Liris. Tapi kalau saya merasa dari alur ceritanya, mungkin yang sakit hati itu malah justru Andansari dan Andanwangi ya. Jadi seperti ada suatu kalimat kutukan, semua keturunanku besok tidak boleh berjodoh dengan keturunan dari Lamongan. Nah, mitos tersebut berlaku sampai sekarang teman-teman. Mungkin ada orang Kediri atau orang Lamongan yang menonton tayangan ini ya. Jadi mitos tersebut masih berlaku sampai sekarang. Jadi orang Lamongan itu sampai sekarang ya, sebagian besar itu tidak boleh berjodoh dengan orang Kediri. Nah, ketika itu dilanggar, maka ada malapetaka, ada bala, ada musibah, entah itu kematian, entah itu bercerai tanpa sebab, atau rezekinya yang terhambat teman-teman. Itu masih berlaku sampai sekarang. Tapi tidak semua ya, ada ya, artinya mayoritas semua warga Lamongan tidak akan berjodoh atau tidak memilih jodoh orang Kediri begitu. Karena memang dari asal usul cerita ataupun legenda yang saya ceritakan tadi itu seperti itu. Antara Lamongan dan Kediri dulunya itu seakan-akan itu ada cerita yang menimbulkan sakit hati karena lamarannya atau tunangan tersebut tidak diterima begitu ya, antara Andansari dan Andanwangi dengan Panji Laras dan Panji Liris. Seperti itu ceritanya teman-teman. Nah, saya kembali kepada sebuah bukti artefaktual. Kita kalau lebih menyisihkan, kita sisihkan ya cerita ataupun legenda tersebut kita sisihkan dulu. Nah, yang saya lihat secara apa yang ada di hadapan saya, ini sebuah gentong yang cukup besar dan tutup ini kemungkinan baru ya, tutup ini kemungkinan baru, tapi gentong ini sangat besar sekali. Ini diameternya hampir 50 cm dengan tinggi
lebih dari 50 cm mungkin, dan ada batu pipih yang mirip prasasti, tapi saya tidak mendapati tulisan-tulisan ataupun pahatan-pahatan di sini, mungkin karena saking ausnya ya. Dan batu seperti prasasti ini tingginya mungkin ada ini 1 meter lebih ini teman-teman, dan lebarnya mungkin ada kisaran 70 lah, 70 cm ya. Dan ini berada tepat di depan Masjid Agung Lamongan, di alun-alun Lamongan, Jawa Timur ini ya. Nah, seperti ini masjidnya, sangat luar biasa ya. Nah, dan ini ukuran dari gentong ya, itu sama dengan ukuran gentong yang di sana. Ini sama persis teman-teman, seperti ada 2 pasang gentong yang benar-benar ukuran yang sama begitu ya. Tapi untuk batu yang pipih ini, yang mirip prasasti ini berbeda, yang ini lebih tebal ya. Nah, ini lebih tebal, dan ini yang dimaksud dengan tikar batu itu katanya gitu. Dan ini paus cukup parah ini. Saya tidak mendapati tulisan maupun pahatan-pahatan tertentu di sini teman-teman. Dan ukurannya itu ini malah lebih lebar, dan perbedaannya kalau di ujung sisi atas itu, kalau yang ini lebih melengkung begitu ya. Tapi kalau di sana lebih lancip runcing ya. Nah, seperti ini ya. Masya Allah ya. Untuk cerita legenda tersebut apakah betul adanya atau mungkin cerita turun temurun, saya tidak bisa membuktikan secara apa namanya, secara sumber primernya saya tidak bisa membuktikan, tapi cerita ataupun legenda tadi sudah mendarah daging di warga khususnya Lamongan ya. Sangat luar biasa. Dan kenapa mitos itu masih berlaku sampai sekarang, bahkan masih banyak warga Lamongan yang tidak ingin mempunyai jodoh warga Kediri karena ada sisi kekhawatiran tertentu ya. Mungkin ada bala yang akan datang kepada dirinya, atau rezekinya ya seret begitu, dan ada hal-hal yang tidak diinginkan, sepertinya begitu. Oke, dari Lamongan ya, semoga bermanfaat. Ambil hikmah dari cerita ini ya, ambil sesuatu yang baik dan buang sesuatu yang buruk dari apa yang saya sampaikan, dan semoga bermanfaat. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.